seperti kinematika mekanisme, dinamika mekanisme. Namun bentuk mekanismenya dia lebih menarik ya, atau dengan kata lain lebih kompleks. Nah, kalau ada kata-kata kompleks itu biasanya mahasiswa langsung ciut. Jadi saya ganti menjadi mekanisme yang lebih menarik strukturnya. Lebih menarik maksudnya gerakannya di ruang 3 dimensi. Kalau di kuliah kinematika mekanisme, gerakannya kan di ruang 2 dimensi saja, seperti mekanisme 4 batang ataupun engine ya, engine motor kalian atau mobil kalian itu gerakannya planar, gerakannya 2 dimensi. Nah, karena gerakan robot itu pada ruang 3 dimensi, sehingga ada basic-basic ilmu yang harus dikuasai, yaitu pertama mengenai vektor. Kenapa kita menggunakan vektor? Karena semua mekanisme yang bergerak di 3D itu akan lebih mudah diselesaikan menggunakan vektor. Ya, jadi yang pertama, ilmu pertama adalah mengenai vektor. Nah, vektor ini sudah kalian kuasai di mata kuliah di FISDAS juga sudah ada ya, di fisika ada, di kalkulus ada ya, fisika dasar. Apa saja yang perlu dikuasai? Yang sederhana saja seperti dot product. Masih ingat dot product itu kalau ada vektor A didotkan vektor B gini ya. Kemudian cross product adalah vektor A di cross B. Nah, seperti ini. Cross B. Kemudian beberapa vektor properties. Vektor properties itu kalau A cross B seperti ini, A cross B itu tidak sama dengan B cross A, beda ya. Nah, ini properti-properti dari vektor. Ini namanya non-komutatif, tidak bisa dibolak-balik. Beda dengan dot product. Dot product itu A dot B mau dibolak-balik depan belakang pun juga tidak masalah. B dot A. Nah, ini namanya vektor properties. Kemudian norm. Norm itu apa? Ini sayang sekali banyak terutama mechanical engineering ya. Saya tidak tahu jurusan mahasiswa jurusan lain, tapi mahasiswa mechanical engineering itu sayang sekali dalam perjalanan dari semester 1 sampai semester 7, ilmu-ilmu yang dipelajari di fisika dasar kalkulus itu jarang dipakai ya di mata kuliah. Seperti cross product, dot product, jadi belajar di semester 1 ya hanya belajar hafalan ya. Sebenarnya penggunaannya untuk apa itu yang tidak dikerjakan selama rentang waktu semester 1 sampai semester 7 ini. Nah, ini sayang sekali. Sehingga banyak yang roaming ya, ngobrol sama saya norm itu apa? Norm itu ya sebenarnya jarak saja. Kalau kita punya vektor, saya bahas sedikit ya mengenai vektor, saya bahas setelah ini ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 2. Ilmu nomor 2 yang diperlukan adalah mengenai matriks. Apa itu ortogonal matriks, kemudian apa itu skew symmetric matriks. Kalian bisa Google di wiki banyak istilah-istilahnya ya. Skew symmetric, apakah kalian dipakai? Paling yang dipakai hanya ortogonal saja ya. Skew symmetric tidak dipakai. Kemudian determinan masih ingat ya, determinan matriks ini juga dipakai. Null space ini tidak dipakai di kuliah ini. Kemudian eigenvalue ini kalau kalian lanjut S2 akan belajar eigenvalue, di mata kuliah ini tidak dipakai. Eigenvalue itu pasangannya eigenvektor, kemudian trace ini juga tidak dipakai. Jadi lebih nanti akan dipakai adalah determinan sama paling ortogonal matriks ya. Kemudian yang ketiga perkalian matriks dan vektor. Nah, ini penting nih. Kalau ada vektor dikali vektor, kemudian bisa juga
vektor dikali matriks. Kita punya matriks M dikalikan vektor A ya. Kalau matriks apa bisa dibalik perkaliannya? Setahu saya nggak bisa ya. Ini nggak sama dengan A dikali matriks M, ini nggak ada. Oke, saya review sedikit mengenai vektor. Nah, kita bahas di sini mengenai vektor. Karena ini penting sekali. Nah, kalau kita punya vektor sendiri sudah tahu belum ya? Vektor, nah ini tantangan saya ya untuk diskusi dengan mahasiswa tuh karena tidak pernah menggunakan vektor sehingga lumayan berat. Tapi kalau sudah paham itu sangat mudah sekali sebenarnya. Kalau kita punya koordinat 2 dimensi x, y, kemudian kita punya kendaraan, ya ini kendaraannya di sini. Katakanlah ini mobil ya. Nah, dari atas, tampak atas. Oke, kemudian kita berdiri di koordinat 0, 0. Ya, kita berdiri di koordinat 0, 0. Kemudian mobil ini koordinatnya dari kita berapa? Koordinatnya adalah koordinat X dan Y. Ya, katakanlah ini titik P. Mobil ini titik P, sedangkan kita adalah titik O, ya origin. O itu sering disebut O karena kepanjangannya adalah origin. Kemudian titik P koordinatnya terhadap diri kita. Nah, yang namanya koordinat itu mempunyai titik acuan atau origin, ya. Maaf. Kemudian di manakah koordinat titik P? Maka koordinat titik P itu kita bisa buat garis, ya kan? Yaitu dari O ke P, vektor ini ya. O ke P itu vektornya mana? Nah ini, bisa kita tarik, kita kasih panah. Selalu diberi panah. Karena vektor itu jalan. Vektor itu berjalan. Nah ini vektor O ke P. Biasanya bisa kita tulis menjadi huruf kecil saja. Huruf kecil pakai topi. Kalau ditulis dalam bentuk vektor berarti Px dan Py. Px dan Py. Oke, Px-nya mana? Px-nya kita lihat gambar. Px-nya dari O ke titik ini, namanya Px. Kemudian dari ini ke ini adalah dinamakan Py. Nah, ini bisa berupa angka ya, terserah berapa. Misalkan Px-nya 5, Py-nya karena positif 5, Py-nya misalkan 7. Ini namanya vektor. Oke, kemudian vektor P, kalau ditanya berapa jarak. Nah, kalau ini koordinat ya, ini koordinat. Sekarang pertanyaannya berapa jarak, distance. Berapa jarak mobil ke kita. Maka jarak dari mobil ke kita gimana caranya? Ada yang tahu? Basic ini. Jarak dari P ke titik O. Trigonometri kan ya? Oke, nah trigonometri inilah yang dinamakan norm. Ya, tadi ada istilah norm. Norm. Nah, ini simbolnya adalah seperti ini. Kalau kalian baca buku matematik ada simbol seperti ini. Ini norm. Yang artinya trigonometri dari 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini adalah jarak dari O ke P. Karena norm ini menghasilkan angka. Ini berapa ya? 25 ditambah 49. 25 tambah 49, 7 berapa? 74 ya, angka 74. Nah, ini norm itu menghasilkan angka single value. Ini dinamakan sebagai skalar. Sedangkan ini punya arah kan? 5 dan 7 koordinat ini disebut sebagai vektor. Oke. Nah, sekarang istilah yang kedua adalah unit vektor. Unit vektor tadi mobilnya ada di sini, titik P.
Nah, kalau ditanya di manakah arah mobil? Di mana arah mobil? Arah mobil itu yang disebut sebagai unit vektor. Kalau dari titik O ke titik P, ini dinamakan vektor, ya. Karena apa? Karena dia punya arah. Ini kalau saya gambar vektor O ke P, O ke P, oke. Ini vektor O ke P. Vektor OP adalah perkalian antara berapa jaraknya. Misalkan jarak ini kita kasih simbol lambda, dikalikan arahnya. Arah ini kita kasih topi. Masih ingat di pelajaran semester 1 ada yang diberi topi, ada yang diberi bar, overbar. Ya, kalau overbar ini vektor. Kalau topi, nah saya tulis ulang ya. Kalau topi itu unit vektor. Oke, jadi OP sama dengan P vektor sama dengan jarak besaran dikali arah. Oke. Nah, lambda ini dari mana? Lambda ini dari norm. Nah, ini disebut sebagai lambda. Oke. Ini disebut sebagai lambda. Ini jaraknya. Ya, akar 74 itu mana? Akar 74 itu kalau kita perhatikan di gambar dari O ke P. Ini panjangnya berapa? Ini panjangnya akar 74. Ya, akar 74. Oke. Arahnya mana? Arahnya ya sepanjang ini tapi infinity. Ini jadi kalau kita tarik garis infinity minus infinity ke plus infinity, inilah yang dinamakan P topi ya. P hat. P topi. Oke, sehingga ini kalau kita pisah, ini merupakan gabungan antara perkalian antara lambda, yaitu jarak saja, ini titik P. Ini jaraknya berapa tadi? Akar 74. Oke, akar 74 dikalikan dengan unit vektor. Unit vektor adalah arah. Arah ini seperti garis apa namanya non visual ya, tidak kelihatan, yang mulai dari minus infinity hingga plus infinity, kurang lebih seperti ini. Ketika dua hal ini dikalikan, maka muncullah yang namanya vektor dari O ke P, dan dia harus punya panah, seperti gambar yang paling kiri. Oke, nah sekarang bagaimana mendapatkan arah P unit vektor ini, unit vektor topi yang paling kanan ini. Cara mendapatkan adalah yaitu P unit vektor sama dengan P vektor dibagi normnya, bagi lambdanya. Maka ketemu unit vektor. Ini dinamakan unit vektor. Oke. Sekarang mengenai perkalian. Saya hapus semuanya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya saja, karena kalau raise hand saya tidak bisa melihat ya. Oke, kemudian saya lanjutkan mengenai perkalian vektor. Kita punya tadi ada misalkan vektor, kita buat 3 dimensi, X, Y, Z, X, Y, dan Z. Oke. Kemudian kita punya benda di sini, satu, ini vektor A, ya vektor A, kemudian ini vektor B, oke, ini vektor B. Nah, kita punya dua vektor ya. Vektor A semuanya terletak di X-Y, oke, berarti misalkan X-nya cukup besar, misalkan 7, 5,
Z-nya 0. Oke, kemudian B ini kebalikannya, X-nya katakanlah pendek, kemudian Y-nya panjang 0. Ya kan? Dia terletak di bidang XY. Terletak di bidang XY. Kalau kita kalikan A dot B, hasilnya apa? Gimana cara mengalikan A dot B? Gampang ya. Tinggal dikali aja, kemudian dijumlah. Dot 490. Oke, tinggal 7 kali 4 ditambah 5 kali 9. 7 kali 4 berapa? 28 ditambah 45 ya. Ini hasilnya. Jadi dot product itu menghasilkan nilai, single value, menghasilkan scalar. Scale. Scale itu berasal dari kata scale. Oke. Dan scale ini, apa maknanya angka 28 ditambah 45 itu berapa? 73 ya, 73 ya, 73. 73 ini maknanya apa 73? 73 ini menggambarkan jarak ya. Menggambarkan jarak terdekat dari A ke B. Ini menggambarkan jaraknya dari A ke B. Ya. Kemudian kalau A cross B, nah ini perkalian cross product. A cross B menghasilkan vektor baru. Perkaliannya gimana? 7, 5, 0 dicrosskan 4, 9, 0. Ada yang tahu? Nah, untuk kolom pertama yaitu perkalian antara 5 kali 0 dikurangi 0 kali 9. Nah, ini dilihat lagi ya. Bisa kalian lihat di wiki, banyak juga. Dikurangi 0 kali 9. Untuk mengisi kolom kedua, perkalian 7 kali 0 dikurangi 0 kali 4. 7 kali 0 dikurangi 0 kali 4. Kolom ketiga berarti 7 kali 9 dikurangi 5 kali 4. Ini. Sehingga hasilnya adalah 0, 0. Ini berapa nih? 7 kali 9 berapa? 63 dikurangi 20. Ya, 43. 43. Nah, 0043. Kalian lihat cross product menghasilkan vektor baru. Kemanakah arah vektor barunya? Ntar saya hapus dulu gambar yang kiri. Nah, kalau kita lihat vektor baru ini kita bisa kasih nama, misalkan vektor C. Ya. Nah, ini kita namakan vektor C. Vektor C adalah 0043. 0043 ini kemana? 0043 sudah kelihatan ini 0, tidak ada koordinat ke X, tidak ada koordinat ke Y. Yang ada adalah koordinat ke Z. Berarti kalau kita kembali ke gambar kiri, kita gambarkan vektor C itu adalah ke sini. Ya, ini adalah vektor C. Oke. Dan ini sifat dari cross product adalah kalau ada dua vektor dicrosskan, A dan B, maka hasilnya B selalu tegak lurus dari C, A juga tegak lurus dari C. Itu ya. Nah, ini sifatnya A akan tegak lurus terhadap C, B juga akan tegak lurus terhadap C. Oke, vektor ini membutuhkan kemampuan ruang spasial ya, kemampuan kalau di SMA dulu saya ada topik di matematika itu topiknya apa ya namanya ya? Geometri, kalau nggak salah, geometri atau dimensi ya. Yang membayangkan ada kubus gitu ya, ada kubus, ada piramida dan sebagainya. Nah, kurang lebih harus punya kemampuan membayangkan ruang kalau bekerja dengan vektor. Oke, ini basic-basic mengenai vektor. Saya hanya mereview saja
saya tidak akan mengetes vektor, tapi kita akan pakai vektor ini. Oke, kemudian mengenai matriks yang dibutuhkan adalah determinan. Ini kalau kita punya matriks 3, 5, 9, 0, 1, 4, 7, 1, 2, gini misalkan. Ini adalah matriks A. Diingat simbol dari matriks selalu huruf besar ya biasanya. Beda dengan vektor. Maka determinan matriks adalah ini beberapa kalkulator yang agak besar itu bisa langsung mencari ya determinan dari A berapa gitu. Atau kalaupun matriksnya sederhana saja, matriks 2 kali 2, 2, 4, 3, 5. Nah ini gampang ya. Berapakah determinan B? Ini basic juga. Oke. Satu lagi yang belum saya sebutkan adalah kalau ada beberapa titik bagaimana menuliskan vektornya. Nah, misalkan ini ruang 3D, nanti kita pelajari. Misalkan ada ini ya, ini ada box, kemudian box ini dihubungkan ke kaki, ya kaki robot di sini somehow, kemudian ini tiangnya. Nah, ini kaki-kakinya ya, misalkan ini tiangnya. Kemudian kita menentukan koordinat itu ada 2. Kemarin sudah belajar mengenai ada yang namanya moving platform ya, platform mana yang bergerak, dan ground-nya atau fixed platform. Fixed platform dan moving platform. Setiap platform diberikan koordinat ya masing-masing, sehingga namanya menjadi moving koordinat dan fixed koordinat ya. Moving koordinat dan fixed koordinat. Oke, ada 2 ini. Moving koordinat diletakkan di moving platform, kemudian fixed koordinat diletakkan di fixed platform masing-masing. Nah, di manakah kita meletakkan fixed platform, fixed koordinat dan moving koordinat? Ini terserah dari usernya atau desainernya. Paling mudah kalau kita punya robot seperti ini misalkan bentuknya kotak ya, kubus. Nah, kubus ke sana seperti ini. Paling mudah ya meletakkan fixed koordinat di tengah-tengah ya kan. Misalkan kayak gini ya. Nah, di tengah-tengah sini. Ini X, hati-hati menggambar X dan Y ya. Jangan sampai tidak pernah ada kalau X ke kanan, Y ke bawah itu nggak pernah ada ya. Selalu X ada sih seperti ini, sebenarnya ada, tapi Z-nya jadinya keluar. Nah ini aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ya. Kalau sungguh X ke kanan, Y ke atas, Z-nya kemana? Ya kalau kalian putar X ke Y, telunjuk kalian, ini aturan tangan kanan ya. Kalau kalian putar tangan kalian dari X ke Y, maka telunjuk dari tangan, Z-nya akan pointing menunjuk ke sana Z-nya. Oke, ini aturan tangan kanan. Jadi hati-hati menggambar koordinat. Kalau X ke kanan, Y ke bawah, boleh sih. Tapi Z-nya kemana? Kalau ini kalian putar ke X ke Y, kalau X diputar ke Y, jadinya ke mana? Aneh ya? Nggak ada ya kayak gini ya. Ini tangan kiri, kalau ini aturan tangan kiri ya. Internationally nggak dipakai. Nggak ada. Yang ada X di sebelah, ini nggak ada. Yang ada adalah X-nya di sebelah kiri, Y-nya di bawah. Kalau seperti ini kalian putar, Z-nya kemana? Keluarnya. Z-nya ke sana. Ya.
Z-nya jadi ke sana. Nah, yang benar ini. Kalau yang tengah ini salah ya. Ini aturan tangan kiri nggak dipakai ini ya. Katanya sih dipakai di Rusia. Tapi saya belum pernah belajar mechanical dari buku Rusia. Oke, kita kembali ke robot yang gambar kotak ini, menggambar koordinat. Nah, ini gambar koordinat, saya sukanya gambar X ke sana, Y ke sana, Z pasti ke atas, ya kan? Ini dinamakan fixed koordinat. Oke, fixed koordinat. Kemudian moving koordinat dipasang di platform yang bergerak di sini. Untuk membedakan, karena beda antara moving koordinat dan fixed koordinat ini beda ya. Maka saya sering menggunakan notasi yang beda. Ini saya sebut U, kemudian ini saya sebut V, kemudian ini saya sebut W. Boleh ya? Boleh. Kita sebut A, B, C, boleh. Ini kan notasi ya. Notasi yang membuat adalah manusia. Jadi boleh kita ganti-ganti. U, V, W. Nah, sekarang yang selalu dimonitor pada robotics itu adalah posisi atau orientasi, posisi dan orientasi dari platform. Kalau misalkan kita pasang kamera, ini kamera, kita misalkan pasang kamera di platform ini, ya kan? Berarti kita harus selalu tahu posisi kamera real time. Kita ingin tahu posisi kamera secara real time. Posisi, nah ini dia. Posisi, apa makna posisi? Posisi pasti punya titik acuan, punya reference. Reference-nya mana? Reference-nya ya pasti adalah fixed koordinat, X, Y, Z. Sehingga kita harus menarik yang namanya vektor dari titik O, ini titik O, ke titik P tadi. Nah, kita tarik vektor. Ini sayangnya nggak ada warna lain. Saya ganti warna deh. Ink color. Ternyata ada warna lainnya. Oke. Kecil sekali, saya selalu tidak bisa melihat. Nah, ini vektornya. Oke. Ini adalah vektor OP. Vektor OP inilah yang akan selalu kita monitor secara real time di layar kita kan. Di mana nih posisinya P terhadap O, di mana posisi P terhadap O real time. Sehingga kita bisa menarik vektor OP. Vektor OP itu gimana cara tahunya? Ya, kita harus menggambar vektor secara keliling, yaitu dari O ke sini. Ya, katakanlah ini titik A. Kemudian dari OA, kemudian ke A ke titik B, katakanlah B. Ya. Kemudian dari B ke titik sini. Ya, ini misalkan titik Q. Dari Q kemudian ke P. Nah, panjang perjalanannya ya. Sehingga OP kita bisa tulis O ke A, kemudian ditambah A ke B, ditambah B ke Q, terakhir adalah ditambah Q ke P. Oke, ini vektornya. Nah, sampai sini dulu. Nanti lebih detailnya kita pelajari di materi-materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini menggambar vektor ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada transformasi. Yang kita pelajari ini tadi adalah fondasi-fondasi dari transformasi. Transformasi apakah hanya dipakai di robotics? Tidak. Transformasi juga dipakai di struktur, ya struktur bangunan, semua yang berhubungan dengan berapakah jarak, berapa perpindahan. Fluida itu juga punya transformasi ya, mekanika fluida maksud saya. Fluida itu sebenarnya mekanika fluida itu matematikanya jauh 10 kali lipat lebih rumit daripada robotics.
karena mereka pakai kalkulus ya. Penurunannya adalah fungsi waktu. Kurang lebih kan gimana, seperti ini ya kalau nggak salah ya. Nah ini fluida ya. Mereka itu DT ya, penurunannya terhadap waktu. Sedangkan di robotics ada beberapa yang tidak harus terhadap waktu, yang tidak harus terhadap seperti DT atau DT, integral DT. Sedangkan fluida itu saya tadi sudah bilang bahwa matematiknya itu lebih jelimet sebenarnya ya. Tidak semudah hanya dimasukkan Excel kemudian klik keluar hasilnya. Saya dulu S2 itu ujiannya menurunkan rumus mengenai vortex. Ada yang tahu vortex? Vortex itu kalau kalian di wastafel ya. Kemudian kalian kumpulkan airnya, lalu lubang pembuangan tiba-tiba kalian buka. Nah itu air kan akan keluar ya, membentuk seperti ini, aliran seperti ini, namanya vortex. Nah ujiannya itu menurunkan rumus. Kalau S2 lebih banyak, tergantung sih S2-nya gimana ya. Kalau di basic science memang lebih banyak memahami bagaimana rumus itu diturunkan. Oke, nah sekarang kita kembali ke transformasi koordinat atau koordinat transformations. Sekarang kita sederhanakan bentuknya. Kalau tadi saya gambar secara keseluruhan, di sini ada robot, ya di sini ada bendanya, kemudian benda ini dihubungkan ke kaki-kaki. Kemudian pada benda ini kita berikan yang namanya moving koordinat. Kembali ke merah. Kita berikan namanya moving koordinat. Kemudian di fixed platform ini atau base, kita bisa sebut base atau fixed platform. Kita berikan koordinat juga X, Y, Z. Ya. Nah, bagaimana mencari posisi? Nah, bagaimana mencari posisi secara real time setiap waktu itu menggunakan yang namanya transformasi. Kita butuh namanya transformasi. Oke, transformasi. Kita lihat dulu gambar yang kiri bawah. Ini fix koordinatnya ya, atau ground-nya. Simbolnya kapital, X, Y, Z kapital. Sedangkan benda yang bergerak, yang balok ini, balok kanan ini mempunyai koordinat yang bergerak dinamakan moving koordinat. Moving koordinat digambarkan oleh sumbu-sumbu X, Y, Z juga, tapi kalian harus bedakan X di sini hurufnya beda loh ya. Kalau ini X Latin ya, X Latin kapital, kalau di sini italik ya, X italik. X, Y, Z-nya dituliskan secara italik untuk membedakan. Kemudian yang selalu dimonitor setiap saat adalah misalkan titik P. Kenapa? Karena kita memasang kamera di titik P. Oke, misalkan di sini ya. Kita pasang kamera di titik P. Sehingga kita ingin selalu tahu di manakah posisi P. Nah, posisi P ini kita bisa gambarkan melalui vektor tadi. Dari O ke titik P. Ya, di sini disebut sebagai vektor P. Vektor P merupakan, P kecil ini, merupakan penjumlahan dari vektor O ke titik O Latin ke O italik. Di sini disebut sebagai vektor B kecil, berarti ini vektor B, ditambah vektor dari O Latin ke P. Ini vektor ini ya. Ini namakan vektor pi misalkan. Vektor pi. Nah, jadi ada 3
Ada segitiga nih ya, yang dibentuk dari 3 vektor. Jangan lupa bahwa vektor itu adalah punya arah, sehingga harus digambarkan panahnya. Panahnya kemana menunjuknya. Itu penting. Oke, nah sekarang fix koordinat itu disebut sebagai koordinat A di sini ya, koordinat A. Kemudian moving koordinat disebut sebagai koordinat B, B kapital, B italik. Maka transformasi itu bertujuan untuk mencari titik pada koordinat B dirubah menjadi koordinat A. Nah, maksudnya apa? Biasanya bingungnya di situ ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini. Saya gambarkan yang lebih sederhana. Misalkan kita punya pesawat. Pesawatnya saya gambar kotak aja ya, biar mudah. Kita punya pesawat. Pesawat ini kita gambar, pesawat ini bergerak, berarti kita menggambarkan moving coordinate. Moving coordinate ini saya tulis dengan UVW saja. UVW ya. Di sini titik P. Saya berdiri di ujung. Ya kan? Saya berdiri di ujung. Kemudian pesawatnya ini bergerak. Ini pesawat ya. Atau karpet terbang permadani ya. Oke. Nah, saya berdiri di ujung. Katakanlah ini titik Q. Saya berdiri di titik Q. Posisi saya terhadap origin dari pesawat bisa diketahui bahwa vektor P ke Q, saya tarik vektor P ke Q, oke. Vektor P ke Q bisa kita ketahui. Berapakah vektor P ke Q? Ini U-nya positif, V-nya negatif ya. U-nya misalkan 5, negatif 6, ini 0. Ya, ini posisi saya terhadap origin dari pesawat. Tapi pesawat dan saya itu terbang. Sehingga ini misalkan ini bumi, ini saya mau menggambar globe ini ya. Ini bumi, kemudian ini tempatnya ATC misalkan ya. Ini ada koordinat sendiri, dia punya koordinat sendiri, yaitu koordinat X, Y, dan Z. Nah, pertanyaannya, apakah posisi saya? Berapakah posisi saya terhadap ATC? Ini misalkan ATC, gedung ATC. Oke. Berapakah posisi saya terhadap titik O, terhadap ATC, terhadap fixed koordinat. Ini fixed koordinat. Ini moving. Karena permadaninya selalu bergerak. Pertanyaannya, berapakah posisi saya? Kalau P ke Q itu selalu diketahui. Ya kan? Bagaimanapun gerakan permadani ini, dia mau meluncur begini, ya. Dia mau meluncur naik ke atas seperti ini. Posisi saya selalu tetap terhadap permadani. Ya, posisi saya selalu tetap PQ. Ya kan, selalu tetap PQ, nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya di berapakah posisi saya terhadap ATC, terhadap bumi? Pertanyaannya itu. Oke, maka saya perlu menggambar vektor, ya, yaitu dari vektor O ke Q, dari vektor O ke Q. Set gini, O ke Q, ini panahnya, ya, O ke Q, O ke Q. Bagaimana cara mencari O ke Q? Yaitu dari O ke P dulu. Kenapa selalu ke P?
Karena pasti titik tengah pesawat atau biasanya ini COG ya, ini COG-nya Center of Gravity, itu yang paling mudah dimonitor. Sehingga selalu ditarik vektor dari O ke P. Nah, ini ya, O ke P. Yaitu O ke P ditambah P, P ditambah P ke Q. Ingat tadi posisi P ke Q sudah diketahui terhadap diri sendiri. Nah, hal ini P ke Q ini bisa digantikan dengan yang namanya transformasi. Ini bisa digantikan dengan yang namanya transformasi. P ke Q, kita kembali ke atas kanan. P ke Q ini bisa kita ganti sebagai vektor P, tapi terhadap koordinat B. Nah, tadi moving koordinat simbolnya apa? B ini kan. Kemudian fix koordinat simbolnya apa? A. Fix koordinat simbolnya A. Oke. Nah, P vektor B kecil atas sama dengan 5 minus 6, 0. Saya tulis kembali ya. Ini cara penulisannya. Oke, berarti manakah PB? PB itu ini. P, kemudian ini B. Pertanyaannya adalah PA. Berapakah PA? Berarti bisa kita ganti, yaitu P terhadap koordinat A adalah sebuah transformation matrix T dikalikan PB. Ini. Nah, inilah yang akan kita cari. Sehingga ini kalau dituliskan, ini sebuah matriks, tidak tahu bagaimana isinya, akan kita cari, dikalikan, didot produkkan dengan berapa tadi? 5, minus 6, dan 0. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kemudian selanjutnya kita masuk pada orientasi. Nah, yang kita pelajari di sini permadaninya dia tidak ada putaran. Ya, saya ganti warna supaya menarik. Saya ganti hijau. Oke, permadaninya ini dia bergerak lurus ke depan ya, kemudian bergerak lurus ke belakang, bergerak lurus ke kanan, ke kiri. Tidak ada orientasi. Apa maksudnya? Ya dia tidak rolling, dia tidak pitching, ya dia tidak yawing, ya tidak ada putaran sama sekali. Sehingga cukup mudah. Kalau ada putaran, permadaninya ini berputar. Bagaimana? Nah, kita membutuhkan yang namanya rotation matrix. Rotational matrix. Apa bedanya dengan transformation matrix? Transformation matrix itu merupakan gabungan rotation matrix ditambah, nanti ada tambahannya, kita belajar di akhir ya, ditambah displacement. Nah, kita pelajari rotation matrix yang merupakan bagian dari transformasi. Oke, kalau rigid body atau benda apapun itu ada putaran, dia berputar. Maka bagaimana perumusannya? Bentar.
Baik, saya lanjutkan. Kalau terdapat perubahan orientasi, kalau bendanya atau permadani tadi dia berputar, kemudian bagaimana? Misalkan saya kembali ke gambar ini ya, saya hapus semua. Nah, ini permadaninya. Tadi saya di ujung sini, permadaninya berputar sederhana sajalah. Misalkan yowing, pitch, roll, and yaw. Udah tahu ya. Pitch itu ke depan, pitching, ini rolling, ini yawing. Pitch, roll, and yaw. Bukan yo ya, bukan yo, sama seperti ini. Ini so, ya lebih ke so gini ya cara bacanya. Beda dengan ini how, ini ada au-nya, how. Ini pronunciation ya, karena kalau beda pronunciation orang tidak menangkap maknanya. Oke. Katakanlah permadani ini dia berputar yowing saja, sederhana. Putarannya hanya yowing. Dia selain bergerak lurus ke depan, kemudian dia juga berputar terhadap sumbu UVW, terhadap sumbu W. Sehingga posisi akhir permadani itu jadi di sini. Nah, karena dia berputar sekaligus bergerak maju, sehingga di sini. Ya. Maka saya berada di sini nih. Saya berada di sini. Di manakah posisi saya? Atau nggak usah bergerak maju, berputar saja. Nah, paling mudah kita ambil case termudah dulu. Saya ganti warna, misalkan apa ya, merah ya. Kita ganti warna merah. Nah, karena berputar yowing, misalkan berputar 30 derajat nih terhadap sumbu W, maka saya akan berada di mana? Yang berputar keseluruhan permadani ya, bukan saya aja. Kalau saya aja ya saya berpusing-pusing sendiri ya. Nah, permadaninya posisinya jadi berubah seperti ini. Nah, kurang lebih begini ya. Aduh, kok begini sih? Oke lah, saya harap kalian mengerti. Nah, posisi saya jadi di sini. Ya kan? Karena di sini berputar 30, ada putaran 30 derajat. Titik origin P, dia tetap di tengah. Bentar, saya mau menggambar yang bagus. Oh, enggak sip. Oke, titik origin P tetap ada di tengah. Yang berubah adalah semua titik di luar titik P. Titik Q sekarang berubah menjadi titik Q aksen. Karena ada putaran tadi. Maka sekarang berapa posisi, di manakah posisi saya? Terhadap si ATC ini ya, X, Y, Z. Oke, di manakah posisi saya yang baru setelah terjadi putaran? Nah, ini kita membutuhkan yang namanya rotation matrix. Oke. Lihat gambar di kiri. Gambar kiri ini
hijau. Saya ganti warna hijau. Nah, bendanya ini di sini awalnya. Benda ini dia punya koordinat sendiri. Namanya U, V, dan W. Ya, ini saya menggambar di bawah ini ya. U, V, W. Oke. Kemudian di benda ini dia punya titik-titik P. Nah, misalkan titik P. Sembarang titik lah. Tempat saya berdiri tadi ya di permadani ini. Kemudian benda ini berputar, nggak tahu diputar-putar, akhirnya UVW sudah tidak lagi coincidence. Ini namanya, kalian pernah lihat simbol sama dengan tapi 3? Ini artinya coincidence. Apa itu coincidence? Kalian buka Google Translate. Ya, oke. U coincidence dengan X, kemudian V coincidence dengan Y, W coincidence dengan Z. Ini kondisi awal. Setelah putaran, mereka tidak lagi coincidence. Mereka menjadi seperti ini. Oke, U jadi di sini, kemudian V jadi di sini, W jadi di sini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di manakah posisi P setelah berputar? Di mana nih posisi P setelah berputar? Nah, cara menulisnya, kita lihat tulisan kanan ini. Ini seperti yang saya tulis tadi ya, P terhadap B. Cuman B-nya saya tulis di kiri, sama aja. P di kiri, di kanan boleh ya. P terhadap moving frame adalah PU, PV, PW. Ini dalam nilai boleh. Dalam PU, PV, PW sama saja ya, jangan bingung. Misalkan kita tulis koordinatnya 3, 5, 7 gini ya, sama ya. Lalu yang ditanyakan berapakah koordinat terhadap frame A atau fixed frame tadi setelah putaran. Maka ditulisnya menjadi P terhadap A. Boleh di belakang, boleh di depan. Oke. Kalau dia hanya berputar, tidak ada translasi, seperti pesawat tadi, permadani, saya hapus semua. Seperti permadani, atau seperti pesawat kan gerakannya ada bergerak translasi, ya. Dia bisa translasi, dia rotasi, dan seterusnya. Maka menggunakan transformation matrix. Kalau hanya rotasi seperti ini, maka penulisannya saya tulis di bawah, P terhadap A sama dengan matriks rotasi dikalikan P terhadap B. Ini ya. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Nah, kita sekarang masuk pada jenis-jenis representasi orientasi. Oke, representasi orientasi. Representasi. Artinya kalau selama ini misalkan pada kinematika itu simpel sekali ya, ada sumbu X, Y, kemudian ada batang. Batang ini berputar 30 derajat. Menurut kalian batang ini berputar terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu Z ya. Terhadap sumbu Z karena putarannya seperti ini. Ini yang tidak pernah di reveal, tidak pernah ditunjukkan di kelas. Yang ditunjukkan hanya berputar 30 derajat gitu aja ya. Nah, ini sebenarnya putarannya terhadap sumbu Z, 30 derajat. Kalau putarannya hanya pada sumbu, satu sumbu, ya satu sumbu cukup mudah. Sekarang untuk real life, pada kenyataannya, putaran itu campuran ya. Sumbu X, sumbu Z, sumbu Y, balik lagi sumbu Z, dan seterusnya. Sehingga ada banyak cara kita merepresentasikan, representasi. Ada banyak cara, tidak hanya terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Tidak hanya ini. Ada lebih banyak macam-macam di buku NASA,
itu dia memberikan 32 representasi dari orientasi. Orientasi ya. Nah, ini salah satunya yang pertama adalah roll pitch yaw. Roll pitch yaw ini banyak dipakai di pesawat. Paling banyak dipakai di pesawat. Yaitu diputar terhadap sumbu X, namakan roll, kemudian diputar terhadap sumbu Z dinamakan yaw, ya, diputar di sumbu Y dinamakan pitch. Simbol-simbolnya theta, ya, pitch ini theta berapa derajat, P rolling berapa derajat, kemudian psi yawing berapa derajat. Oke. Ini namanya P karena saya cukup surprise mahasiswa S1 banyak yang tidak tahu simbol-simbol. Namanya P, ini namanya theta pakai H, theta. Kemudian ini psi, ini namanya psi, ya. Ini namanya lambda. Oke. Kemudian ini ada yang tahu ini? Ini di mata kuliah statistik ada. Ini namanya chi. Ya. Diagram chi. Oke, ini bukan X. Kemudian di mata kuliah sisdin ada seperti ini. Kemudian ada seperti ini. Ini bukan epsilon, ini namanya C. XI. Ini namanya zeta. Masih ingat di kuliah sisdin ya, namanya zeta. Oke, ini representasi yang pertama digunakan paling banyak di pesawat. Roll, pitch, yaw, pitch, roll, and yaw. Oke, pitch, roll, and yaw. Kita lihat ini ya. Awalnya ada dua koordinat, dia coincidence. Ada dua koordinat seperti yang saya gambar tadi. X, Y, Z, kemudian ini U, V, kemudian ini W. Ya, bisa bayangkan ya. Kalau dia putaran terhadap sumbu X, rolling berarti ya. Ini diputar terhadap sumbu X, bisa bayangkan, maka W akan bergeser ke kiri menjadi W aksen, V akan bergeser ke atas menjadi V aksen. Ya kan? Dia akan bergeser. Maka putarannya berapa derajat? Misalkan putarannya adalah terhadap sumbu X ini C ya, C, oke. Kebalik ini misalnya. Tapi simbol apa aja boleh ya. Misalkan sebanyak C derajat, oke. Maka ditulisnya seperti ini. Kalau kalian buka Wikipedia rotation matrix, ini muncul nih, ya. Terhadap sumbu X itu typically seperti ini. Ini kan 3x3 matriksnya, rotation matrix itu ya. Rotation matrix itu 3x3. Kalau terhadap sumbu X, maka yang atas ini pastikan terhadap sumbu X. Kemudian sisanya yang bawah adalah cos minus sin, cos minus sin cos. Oke. Kemudian kalau diputar lagi terhadap ini berurutan ya. Ini putaran pertama. Kemudian dilanjutkan ke putaran kedua. Yang tadi awalnya W aksen di sini. Oke. U tetap di sini, ya kan? U di sini. Kemudian V aksen tadi di sini ya. Di mana? Di sini ya. V aksen tadi di sini. Sekarang diputar terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y. Maka muncul menjadi W double aksen. Maka ini berubah menjadi W double aksen. Yang V aksen berubah menjadi V double aksen. Yang U berubah menjadi U double aksen. Oke.
Matriks rotasinya bagaimana? Matriks rotasinya sekarang karena terhadap Y, berubah angka satunya menjadi di tengah. Simbolnya tetap sama, cos minus sin, cos. Sama kan? Di sini juga cos minus sin, dan cos. Kemudian dilanjutkan dari sini ke putaran ketiga terhadap sumbu Z sebesar pi. Notasinya tetap sama. Cos minus sin cos, cuman angka satunya dipindah di bawah kanan. Oke. Nah, terakhir kuliah untuk hari ini belum kita bahas tugas. Kalau ketiga putaran tadi dilakukan berurutan, nah ini karena berurutan ya, diputar di sumbu X dulu, diputar di sumbu Y, diputar di sumbu Z, sehingga di manakah misalkan saya berdiri di sini ya, nah, kayak Tom Cruise itu ya, dia gandol di sayapnya pesawat ya. Pesawatnya ini dia berputar terhadap sumbu X, Y, Z secara berurutan, sehingga pertanyaannya di manakah posisi saya akhir setelah 3 rotasi. Maka ketiga rotation matrix tadi dikalikan. Perkaliannya diputar. Z dulu, Y, kemudian baru X. Maka menghasilkan rotation matrix seperti ini. Ya, ini 3 kali 3 ya. Ini, kemudian ini, dan ini. Oke, ini 3 kali 3 matriks. Berarti di manakah posisi saya di akhir? Ini misalkan titik saya adalah titik P terhadap koordinat pesawat ini misalkan PB. Berarti di manakah terhadap misalkan ini si kamera tadi Tom Cruise tadi ya, ini kameranya. Berarti di di manakah posisi si Tom Cruise terhadap kamera, yaitu PA sama dengan si rotation matrix XYZ ini, XYZ dikalikan P terhadap fixed moving coordinate. Oke, kita bahas ini di kuliah minggu depan. Tugas ini ya kita bahas bersama di kuliah minggu depan. Tapi saya singkat saja supaya cukup waktu 1 semester ini. Representasi yang kedua, saya lanjutkan sedikit. Representasi yang kedua adalah WUW. Ada yang disebut sebagai Z, X, Z, itu juga boleh. Ini representasi yang kedua, dinamakan Euler angle. Kalau English speaking nyebutnya Euler, tapi Euler ini orang Jerman. Ternyata pengucapannya adalah Euler ya, Euler angle. Bukan Euler angel. Oke, ini cukup menggelitik ya. Angle. Kalau angel itu Vanessa Angel. Oke, beda. Euler angle. Representasi Euler angle ini yang tadi saya sebut ada 32 representasi kalau di buku NASA yang dipakai di robotics. Salah satunya adalah yang paling sering adalah WUW. Bagaimana WUW? Lebih lengkapnya kalian bisa lihat di wiki, juga ada di Wikipedia. Dari namanya WUW, artinya dia diputar dulu di sumbu Z, fixed coordinate. Nah, kita lihat di gambar ini ya. Fixed coordinate itu yang X1 besar ini, X1 besar, Y1, X1, Y1, Z1, ya. Kemudian moving body-nya ini yang merah.
Ya, diputar dulu terhadap sumbu Z-nya fix koordinat sebesar Pi. Oke, sebesar Pi. Kemudian, setelah diputar, yang X1 itu berubah menjadi X prime, yang hijau. Ya, X prime, kemudian yang Y1 berubah menjadi, di sini mestinya ada ya. Ada di sini ya, Y prime. Oke, kemudian setelah diputar terhadap W Z fix, kedua diputar terhadap sumbu X yang telah diputar, yaitu X prime. Oke, X prime berarti diputar terhadap X-nya X moving koordinat. Sebesar apa? Sebesar theta. Yang mana? Ini. Ya, kalian lihat yang saya gambar ini. Diputar terhadap sumbu X prime. Sebesar apa? Sebesar theta. Maka yang Z1 tadi tegak, sekarang berubah menjadi di sini. Mestinya di sini ya. Misalkan Z double prime atau double aksen. Setelah itu dilanjutkan diputar terhadap sumbu W, sumbu Z Z double prime, Z-nya moving koordinat sebesar psi, sebesar psi. Yang manakah diputar terhadap maaf ya, maaf, saya salah. Dari Z1 tadi berubah menjadi ZB, berubah menjadi ZB ini. Nah, Z1 berubah menjadi ZB di sini. Kemudian yang terakhir diputar terhadap ZB. Berakhir menjadi XB. Nah, koordinat terakhir yang mana saja? Saya hapus semuanya. Koordinat terakhir setelah ketiga putaran, dia menjadi yang merah-merah ini. ZB. Mana nih? Nah, ini XB ya. Ini koordinat terakhir. YB dan yang terakhir ZB. Rigid bodinya letaknya jadi seperti ini. Nah, yang piringan miring ini ya. Jadi seperti ini. Oke. Maka perkaliannya, nah ini bisa dilihat di sini gambar kiri. Ini saya ambil dari buku Long Wen Tsai. Sehingga kalau mau memahami lebih lanjut ada di buku ya. Pertama diputar di sumbu Z sebesar pi, berubah menjadi ini ya, U aksen, V aksen. Setelah itu diputar di U aksen sebesar theta, menjadi W double aksen, V double aksen. Setelah itu terakhir diputar terhadap sumbu Z moving koordinat sebesar psi. Ini rotation matrix 1, rotation matrix 2, rotation dikalikan, muncullah rotation matrix final yang di bawah ini. Oke, ini kita bahas minggu depan. Kemudian kita melanjutkan ke posisi sehingga menghasilkan transformation matrix. Ada pertanyaan sampai sini? Kita bahas, kita lihat ya. Oke, semuanya sudah submit sekarang. Sudah submit tugas semuanya.
Saya buka Classroom ya. Classroom saya saja langsung ya. Nah, ini yang submit pertama, bukan pertama sih, yang di nomor urut. Ini ada siapa nih? Agnes ya, Agnes Cahyaning Rosari. Nah, ini cukup challenging. Saya lihat beberapa mahasiswa ada yang mengambil manipulator yang menggunakan paralelogram. Oke, paralelogram ini cukup challenging. Paralelogram ini sebenarnya mekanisme 4 batang. Hanya mereka disusun secara simetri ya. Saya sudah pernah ajari belum ya sebelumnya? Belum kayaknya ya. Jadi ada kayak gini, mekanisme 4 batang. Disusun secara simetri. Yang ini simetri dengan ini simetri dengan ini. Oke, ini namanya paralelogram. Benar ya? Bagus. Paralelogram. Paralelogram ini bisa disusun dari murni semuanya revolut, jadi ada 4 revolut disusun seperti ini. Ada yang menggunakan spherical, jadi 4 spherical disusun seperti ini. Bagaimana degree of freedom-nya? Degree of freedom-nya akan beda. Yang revolut ini 4R dengan 4S itu pasti beda. Kalau 4R ini degree of freedom-nya hanya 1 DOF. Kalau yang 4S ini kalau nggak salah 2 ya, 2 atau 3 ya. 2 DOF. Nah, kenapa rumit ya? Tapi kenapa orang menggunakan paralelogram? Orang menggunakan paralelogram karena biasanya mereka tidak ingin menggunakan prismatic join. Nah, kita tidak ingin menggunakan prismatic join. Biasanya orang itu menghindari menggunakan prismatic join. Kenapa? Prismatic join ini ada friction di sini kan? Antara host dengan apa yang namanya pistonnya ini dia punya friction. Dia ada friction. Nah, kalau di sini misalkan ada kayak eksternal, ada F ke sana, ada F ke sana, atau F-nya jangan-jangan tegak lurus terhadap gerakan. Nah, ini dia tegak lurus terhadap gerakan. Bisa-bisa pistonnya ini ngeblok, berhenti, stuck ya. Nah, biasanya orang ingin menghindari menggunakan prismatic atau slider atau linear join itu dengan cara menggunakan paralelogram yang revolut semua. Nah, kalau revolut semua, rotasi itu cenderung lebih agile, lebih lincah gerakannya. Lebih lincah. Ini gerakan dari paralelogram ini juga translasi. Ya, ini gerakannya juga translasi. Oke, saya bahas yang pertama ini orthoglide ya, nama mekanismenya ini. Orthoglide ya. Orthoglide ini 3 DOF, semuanya translasi. Saya tidak minta jenis gerakan, jadi tidak dibahas tidak apa-apa. Sudah benar 3 DOF, tapi masih harus saya cek ya. Benar nggak ini link-linknya ya. Ini fix koordinatnya, ini bisa di zoom nggak ya? Maksimal segini deh zoomnya. Groundnya fix koordinat ya sudah jelas ini ya, ini hostnya, ini fixnya. Kemudian movingnya ya yang kotak ini ya, ini movingnya. Oke. Kemudian saya lanjut ke mahasiswa. Nyambung nggak ini internet? Nah ini apa ini namanya delta ya? Ya delta robot. Delta robot ini ada yang 4 DOF, ada yang 3 DOF. Jadi hati-hati ini 3 ya. Jadi ada yang 4 DOF, ada yang
3 DOF. Tergantung link tengah. Karena ini ada 3 kaki. Oke, ini ada 3 kaki. Kaki 1, kaki 2, kemudian ini kaki 3 ya. Kemudian ada tambahan kaki tengah, kaki 4. Nah, tergantung susunan kaki 4 ini ya. Kalau kaki 4 ini susunannya spherical, kemudian spherical, ini kemungkinan 3 DOF. Ya, tapi kalau kaki tengah ini dia susunannya di sini nggak tahu ya, misalkan U atau revolute, ini bisa menghambat gerakan platform. Nah, kemungkinan dia bisa jadi 4 DOF. Nah, harus dilihat. Dan ini juga menggunakan parallelogram. Nah, kalian lihat dia menggunakan parallelogram. Karena apa? Karena ingin menggantikan fungsi slider atau prismatic joint. Nah, ini bisa diganti dengan slider. Tapi orang nggak mau pakai slider karena itu tadi alasannya ya. Sehingga diganti dengan parallelogram. Oke, sudah bagus. Parallelogram menggunakan parallelogram. Oke, sudah benar. Oke. Kemudian lanjut. Ini saya bahas secara garis besar ya. Saya belum lihat detailnya. Ini dinamakan apa nih? Hexapteron. Hexa karena hexa berarti ada 6 kaki. Oke, ini kaki bisa lihat. Nah ini kaki 1, kaki 2, 3, 4 ya, 5, 6. Karena ada 6 kaki, seharusnya ada 6 DOF sih. Nanti saya lihat lagi. Sudah benar 6 DOF, tapi cara mencari link dan join-nya nanti saya koreksi lagi ya. Kemudian ini spherical wrist. Spherical wrist ini ada 2 kaki ya, spherical wrist ini ya. Berapa kaki ini? Spherical wrist ini kalau dilihat sekilas di sini ada 2 kaki, jadi dia ada 2 DOF. 2 DOF ini rotasi saja. Oke. Kemudian ini apa ini? Robot Stuart platform. Oke, Stuart platform ini 6 DOF. Ini sudah benar dan 6 DOF. Nanti saya lihat lagi jumlah link, jumlah join. Benar enggak linknya? Oke. Kemudian ini paralel skara ya. Ini namanya mekanisme 5 batang. Mekanisme 5 batang ini 2 DOF ya. Bukan 3 DOF. Ini mekanisme 5 batang ini 2 DOF. Dia gerakannya ke X ke Y ya, ke X ke Y. Tapi nanti saya lihat ya ada tambahan join-nya atau tidak. Di sini ada tambahan prismatik. Ya, kalau ada tambahan prismatik dia bisa naik turun. Dia bisa naik turun. Oke, dia bisa naik turun, berarti ada gerakan ke Z juga, sehingga dia 3 DOF. Oke. Nah, ini benar ya, 3 DOF ya. Nah, inilah pentingnya saya minta tunjukkan join-joinnya. Karena kalau enggak, salah. Kalau di sini tidak ada tambahan prismatik, berarti ini 2 DOF. Ini sebenarnya salah, tapi karena ada tambahan prismatik, ini benar, 3 DOF. Oke, kemudian selanjutnya kabel robot. Oke, wow, kabel robot ini cukup challenging ya. Ini ada 8 kabel, benar nggak?
Oke, ada 8 kabel. Ada 8 kabel. Degree of freedom seperti saya sampaikan minggu lalu, degree of freedom itu maksimum 6. Tapi ada robot dia klaim degree of freedom-nya 7, 8 itu hanya redundant saja, berlebih saja. Nah, ini degree of freedom-nya 7. Ini sebenarnya tetap 6 ya, degree of freedom-nya 6. Nah, 7 ini saya harus lihat 7 ini kalau 7 dia tambahannya kemana? Karena ini platformnya ini, gambarnya bagus ini. 7 ini, maaf, platform ini gerakannya maksimum ya, dia rotasi ke 3 sumbu dan translasi ke 3 sumbu. Dengan tambahan 8 kabel. Oke, kemudian selanjutnya oke, ini dinamakan, ini mana ini? Berapa DOF ini perkaliannya? Oke, halaman selanjutnya. Oke, ini 3 DOF. N, J, sama FI-nya. Oke, ini saya perlu tahu. Biru itu revolute, merah itu spherical. Oke. Number of join, number of link. Oke, ini yang dinamakan agile eye. Kemarin saya sering sebut-sebut agile eye, mata lincah ya istilahnya. Agile eye, inilah agile eye. Join-nya semuanya revolute sebenarnya ya. Ini revolute semua, ini revolute, semuanya revolute. Cuma bentuk linknya aja yang unik. Sehingga ini ada revolute. Ini linknya berbentuk seperti ini sehingga sumbu 2 revolute ini berpotongan. Nah, ini menarik sekali kalau agile eye-nya. Oke. Tapi somehow hitungannya jadi 3 DOF ya. Apa nanti saya lihat. Ini memang 3 DOF, tapi join-nya semuanya adalah revolute. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, ini robot saya. Ini 4 DOF. Ya, ini 4 DOF. Ini yang disebut sebagai Sonflies kemarin ya. Ada yang tanya, apa itu Sonflies atau Sonflies? Sonflies ini juga nama orang. Dia ilmuwan Jerman ya. Sonflies. Ini matematikawan. Sonflies, oke, dia 4 DOF, sudah benar. Oke, saya lanjut ke link berikutnya. Ini juga agile eye. Nah, ini sama ini dengan yang tadi. Gimana nih? Kemarin saya memberikan pengumuman tidak boleh sama. Ya, tapi ini sama. Join ini apa ini? Dan ada merah dan biru. Berwarna biru. Ini 2 mahasiswa ini hadir, bisa memberikan argumennya karena pembahasannya pun hampir sama, memberikan warna panah merah dan biru. Lembarnya pun juga sama. Oke. Silakan berargumen atau tidak saya nilai nih, 2 mahasiswa yang ini dan yang tadi. Saya lanjut ke pembahasan. Ini PRS, 3 PRS. Oke, 3 PRS ini 3 DOF. Ya, sudah benar. 3 DOF. Oke, nanti saya lihat. Oke, 2 mahasiswa lagi. Apa ini? Ini adalah mestinya ini apa? Tripteron, bukan? Quadrupteron. Oke.
Ya, oke. Quadrupteron ini 4 TOF ya. Sunfish juga. Oke, benar. Quadrupteron ini sunfish juga jenis gerakannya. Kemudian mahasiswa terakhir. Ini tripteron. Tadi tidak ada yang bahas tripteron ya. Oke. Tripteron, hexapteron tadi ya. Loh, kosong. Berapa DOF ini? DOF-nya, oh DOF-nya 6. Ini DOF-nya 3 DOF. Karena tripteron, 3 ya. Dia punya 3 kaki. DOF-nya ada 3. Kalau kuatkan 3 ya. Quadrupteron ada 4. Quadrupteron ini pengembangan dari tripteron. Terus dikembangkan lagi menjadi hexapteron tadi yang mahasiswa keberapa tadi ya? Hexapteron. Oke, sudah benar semua. Seperti yang saya umumkan minggu lalu, yang sama tidak akan saya nilai. Tugas yang sama tidak akan saya nilai. Dan tidak ada susulan, karena saya sudah kasih waktu 1 minggu. Ini tugas gampang ini. Oke, cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan Selasa minggu depan. Permisi Bu. Ya. Saya Satrio tadi Bu yang dari Agile Eye yang kedua sepertinya Bu, yang keduanya. Kenapa? Iya, izin menjawab Bu. Jadi mungkin waktu ini kan kita ada grup juga Bu terkait grup kelasnya dari teman-teman di sini. Itu waktu pengisian itu tuh namanya dimasukin ke daftar list mekanisme yang dipakai itu belum ada Agile Eye Bu. Jadi saya menganggapnya berarti mekanisme Agile Eye yang saya gunakan itu tuh belum ada gitu Bu. Kebetulan namanya juga tadi berbeda kalau nggak salah ya Bu. Apa namanya dari nama penugasannya gitu. Apa maksudnya nama mekanisme yang dipakai gitu Bu. Gitu Bu. Jadi mungkin terlihat sama tapi sebenarnya tidak dikerjakan bersama gitu Bu. Itu dikerjakan sendiri dari sayanya. Gitu Bu. Terima kasih. Oke. Permisi Bu. Saya juga memberikan pertanyaan Bu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Satrio tadi, sebenarnya juga di list-listan kemarin dulu yang terkait topik yang akan dibahas tentang DOF itu, saya juga tidak sama Bu untuk penulisannya. Kalau di saya itu namanya spherical parallel manipulator. Terus di Mas Satrio juga Agile Eye. Mungkin secara mekanisme hampir sama Bu, tapi kita mengerjakannya beda Bu. Tidak bareng gitu, sendiri-sendiri Bu. Oke, terima kasih argumennya. Tapi ini tetap saya anggap sama ya. Karena aturan dari awal sudah saya berikan seperti itu, tetap saya anggap sama. Ya nanti saya berikan pengurangan nilai. Baik, cukup untuk hari ini. Silakan absen. Kode absennya presensi sudah saya share. Kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa jam 10 bila tidak ada halangan. Ya, hari ini tidak ada tugas, kita bahas bersama saja tugasnya minggu depan. Kalau semoga tidak ada halangan ya dan tidak tanggal merah ya. Tolong diingatkan saya kalau ada tanggal merah. Jadi kita ketemu lagi minggu depan jam 10. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Untuk nilai langsung bisa dilihat di Classroom ya. Nilainya akan saya coret-coret di Classroom langsung. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu.